Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Adib Fatoni dari Fakultas Tarbiyah Prodi BKPI semester 7. Di sini saya mau mempresentasikan tentang mata kuliah Family Therapy. Oke. Family Therapy. Di sini saya mau menjelaskan tentang pengertian dan tujuan konseling keluarga. Oke, lanjut. Pengertian konseling keluarga pada dasarnya adalah penerapan konseling pada situasi yang khusus. Konseling keluarga ini secara khusus memfokuskan pada masalah-masalah yang berhubungan dengan situasi keluarga, dan penyelenggaraannya melibatkan anggota keluarga. Misalkan dalam sebuah keluarga ada masalah antara istri, suami, anak. Nah, ini bisa diatasi atau dicari titik temunya dengan melakukan kegiatan konseling keluarga. Dalam pengertian ini, konseling keluarga tidak bermaksud untuk mengubah kepribadian, sifat, dan karakter orang-orang yang terlibat, tetapi lebih mengusahakan perubahan dalam sistem keluarga melalui pengubahan perilaku. Jadi dengan adanya konseling keluarga, ini seorang konselor tidak bisa merubah kepribadian salah satu anggota keluarga, akan tetapi cuma bisa merubah sistem yang ada di keluarga tersebut. Misalkan sang suami tidak sayang kepada istri, nanti dengan adanya konseling suami bisa lebih cinta lagi kepada istri, supaya tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Oke, lanjut. Tujuan konseling keluarga. Sekarang tujuannya. Yang pertama, membantu individu memecahkan timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan. Jadi dari masing-masing anggota keluarga itu pasti mempunyai sebuah problem, pasti mempunyai sebuah masalah. Salah satunya seperti contoh seorang istri kurang dalam masalah ekonomi, dalam masalah cinta. Pokoknya yang wajib diterima oleh istri dari suami tersebut ini tidak dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Yang kedua, membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga. Ini biasanya ada masalah-masalah di sebuah keluarga, seperti halnya selingkuh. Naudzubillah, selingkuh. Selingkuh ini bisa juga diantisipasi dengan melaksanakan konseling keluarga. Jadi seorang konselor ketika mendapati seorang suami atau istri ketika curhat di dalam masalah rumah tangganya, ini juga bisa dikasih arahan dengan melaksanakan konseling tersebut. Terus yang ketiga, membantu individu
memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik. Jadi dengan adanya konseling keluarga ini tujuannya agar tercipta sebuah keluarga yang harmonis sesuai dengan harapan ketika awal mula seorang suami ini menikahi istrinya, pasti tujuannya itu untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Lanjut, sekarang asas-asas dalam rumah tangga. Asas-asas dalam rumah tangga atau pondasi-pondasi yang harus ada dalam sebuah rumah tangga. Yang pertama, asas kebahagiaan dunia akhirat. Asas kebahagiaan dunia akhirat ini misalkan dalam rumah tangga masalah duniawi, masalah ekonomi itu tercukupi dengan mapan. Kalau masalah kebahagiaan akhirat, sang suami bisa menuntun istrinya, bisa mengajak istrinya ke jalan yang benar, syariat yang benar, dan juga mendidik anak-anaknya dengan tuntunan syariat. Yang kedua, asas sakinah, mawaddah, warahmah. Asas sakinah ini memang tujuannya sebuah keluarga itu pasti akan menginginkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dengan caranya seperti apa? Ya caranya timbulkanlah dalam rumah tangga ini ketenangan, tidak cekcok antara suami dan istri agar tercipta asas tersebut, yaitu asas sakinah, mawaddah, dan warahmah. Yang kedua, asas sabar dan tawakal. Ini yang perlu dititik tekankan bagi sebuah keluarga. Ini harus sabar, yang pertama harus sabar. Soalnya dalam keluarga ini adalah menyatukan dua keluarga besar. Ya. Menyatukan keluarga besar dari keluarga besar yang laki-laki dan keluarga besar perempuan. Ini dijadikan satu. Nah, dalam masalah tersebut atau dalam penyatuan tersebut pasti ada ketidakcocokan. Yang keluarga si suami karakternya seperti ini, keluarga sang istri karakternya seperti ini. Ketika disatukan, nah ini bertolak belakang, maka harus menimbulkan dan harus sabar ketika menjalani sebuah keluarga. Dan juga masalah ekonomi, kadang ini seorang suami bahkan istrinya juga gak sabar kalau kebutuhannya itu tidak tercukupi. Ini lumrahnya seseorang gak sabar dengan masalah ekonomi, akhirnya bisa cerai seperti itu. Dan tawakal ini berserah diri kepada Allah. Memang sudah jodohnya, ya mau gimana lagi, ya harus dijaga, harus dirawat, harus disayang. Soalnya bagi suami, seorang istri dan anak itu adalah titipan. Bahkan ada ceritanya itu seorang suami yang ahli ibadah, ibadahnya ini tidak diragukan. Akan tapi ketika
meninggal dunia, dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab istrinya tersebut ketika hidup di dunia suka maksiat, main membuka aurat, terus tidak sholat, terus melakukan perbuatan yang haram. Ini tidak ditegur oleh suaminya. Ini dosanya, dosa sang istri ini juga akan diterima oleh suaminya tersebut, karena seorang suami ini adalah kepala rumah tangga. Terus yang keempat, asas komunikasi dan musyawarah. Asas komunikasi dan musyawarah. Dalam sebuah keluarga itu harus ada sebuah komunikasi antara istri dan suami. Ketika mendapati sebuah masalah, entah masalah yang dialami oleh istri, itu juga bisa curhat langsung kepada suami agar rukun, biar gak saling curiga, biar gak saling miskomunikasi seperti itu. Juga harus musyawarah ketika misalkan sang istri mau mensekolahkan anaknya di sini, yang suami mau memondokkan anaknya di sini, misalkan. Ini harus ada musyawarah dalam sebuah keluarga agar tujuannya itu sama. Yang terakhir, asas manfaat. Ini asas manfaat. Ini juga harus sangat-sangat dimengerti oleh sebuah keluarga, baik istri maupun suami. Apa manfaat sebuah keluarga tersebut? Soalnya kalau seorang suami dan istri tidak tahu manfaatnya sebuah pernikahan, salah satunya untuk menyambung silaturahim, menyambung dua keluarga, terus untuk memperbanyak keturunan. Ini juga harus dimengerti. Bukan kok suka nikah, suka berkeluarga. Maksudnya suka berkeluarga itu nikah di sini, nanti di sana punya istri lagi, di sana punya istri lagi, di sana punya istri lagi. Nah, ini berarti orang tersebut tidak tahu manfaat yang benar itu dalam sebuah keluarga, itu tidak memahami. Kalau orang berperilaku seperti itu, cukup satu saja istri, satu saja, akan tetapi tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah hingga ke akhir hayatnya. Kira-kira seperti itu. Oke, mungkin cuma ini yang bisa saya presentasikan tentang makalah family therapy. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.